Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Sangat amat personal. Saya boleh tersenyum di sini, tapi yang korak-koraknya di sini ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kita boleh kayaknya aktif, nganterin anak ke sekolah, ngapa-ngapain, tapi habis berantem tadi malam. Ada yang tahu? Nggak ada. Kalau bisa jangan sampai ada yang tahu, ya kan? Karena emosi itu sangat amat personal. Makanya ketika tadi saya tampilkan gambar, ini kan sama nih stimulusnya nih. Semua punya dan semua tahu ada kenangan tentang memori kaitannya dengan warkop DKI. Tapi mungkin cek lagi deh yang dituliskan. Mungkin akan beda atau bisa jadi ada yang sama tapi tidak akan persis dengan yang tadi kita dengarkan. Ya kan? Mungkin ada tadi Mama Aci bilang keinget Idul Fitrinya, atau justru yang kita muncul kenangannya apa? Oh iya, kebayang rumah kita dulu gitu. Ketika kita masih muda sama orang tua itu yang keinget. Atau kalau tadi eventnya Lebaran, kita ingatnya rumah nenek. Oke, paham? Paham semua? Jadi itu sangat amat personal. Oke, itu dari gambar tuh. Yang kedua tadi muncul lagi dari suara. Kita nggak melihat apa-apa. Ada suaranya. Ternyata muncul sensasi yang beda juga. Tadi benar-benar beda nih. Kalau misalkan tadi ingatnya adalah momen-momen yang berat dalam hidupnya ketika ditanyain dosen pas kuliah, ya kan? Sedangkan yang lainnya justru ingat ini tuh sebagai film horor. Kalau manusia lain ingat apa? Nah, ada nggak relate dengan kisah hidupnya? Bisa jadi. Karena apa tadi? Emosi itu sangat personal dan emosi itu masuk ke dalam tubuh kita melalui panca indera. Makanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, panca indera ada sensasi ya Mak, ini ya, sensori-sensori kita ya. Di kulit kita ngerasain dinginnya, kita ngerasain aroma parfumnya, ataupun kita melihat suatu momen tertentu, itu akan memanggil memori kita. Dan dia tidak datang sendirian Mak. Memori itu akan hadir bersama si emosi. Paham ya manusia? Jadi yang problemnya adalah ketika si memori itu akan datang dengan emosi. Makanya sangat personal tadi saya bilang. Orang bisa bilang kan, masa gini aja nggak bisa sih? Kenapa takut? Gini aja tinggal maju atau gitu. Masa kayak gitu aja sedih sih? Karena masalahnya ketika kita ada stimulasi tertentu, kita tidak berdiri sendiri Mas. Ada memori-memori yang terjadi di masa lalu yang ke recall atau kepanggil. Ya, tadi kan orang saya juga nggak tahu, istri suka nonton Suzana, tiba-tiba istri bilang ada Suzana, terus kita, oh iya Suzana, gitu kan? Ya kan? Karena akan memanggil memori tertentu. Nah, kalau di sini ketiga tadi, di video ketiga tadi, ada adegan mana yang paling kita ingat? Saya jamin mungkin dari kita semua ini tidak pada yang sama. Kita nonton video yang sama, kita nonton film yang sama, tapi mungkin bagian adegan yang mana yang muncul akan berbeda-beda. Kok bisa? Macam-macam. Bisa jadi itu ada relate dengan memori kita sebelumnya, ya, situasinya. Atau justru, ya Mama ya, yang kita ingat tuh bukan filmnya atau videonya. Saya pernah nonton video ini, tapi waktu itu anak saya nangis. Jadi kita keinget ke momennya, jadi bukan filmnya. Nah, emosi itu menjadi tempat yang paling besar dan personal tadi. Karena apa? Ini yang akan menjadi awalan-awalan dari semua problem di masalah manusia, gitu ya Bang. Nanti kalau mau ditarik ke gangguan, bisa. Kenapa sih bisa traumatik? Ya tadi karena personal. Mau orang bilang anjing itu tidak menakutkan, bagi dia anjing itu akan menakutkan, ya kan? Bagi kata orang gelap itu gak apa-apa, bagi dia gelap itu ya seram. Akan ada gangguan kecemasan, ya akan seperti itu. Jadi memang akan sangat personal. Sama bagi anak-anak kita juga demikian ya Mams.
terjadi ini, apa yang terjadi di kehidupannya saat ini, dia hanya tidak mampu menceritakan, tapi bukan hilang dari ingatannya. Jadi dia tidak mampu tuh menjelaskan, ini takut nih, aku tuh bukan nangis, mama, aku bukan nangis, tapi aku tuh takut, cuman aku tidak tahu cara mengekspresikan emosi takut, maka aku menangis. Emaknya kesel kan, nangis terus di depan orang nih, malu. Kita marah, terus kita marah tuh kenapa? Kita ingat memori dulu pas masih kecil, pas lagi nangis di pasar dimarahin, maka respon kita apa? Ya marahin balik. Paham ya? Jadi ini menjadi hal yang mendasar. Jadi ketika kita membahas emosi, ini mungkin akan menjadi dasar dan semuanya bahkan akan berpengaruh ke tumbuh kembang. Emosi ini menjadi salah satu bagian, salah satu aspek yang akan ada di dalam kehidupan kita. Jadi nggak memandang usia. Anak-anak bisa, bayi bisa, balita bisa, remaja bisa, lansia pun akan tetap ada. Dan proses itu akan berkembang. Oke, nanti kita cek sama-sama. Oke, ini mitos-mitos tentang emosi, mas semuanya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan dikira aku emosi banget nih, tandanya apa? Marah. Jangan. Pokoknya, dia emosi banget deh. Tadi dia emosi, padahal bukan. Dia itu sedang marah. Emosi itu yang kita rasakan sampai saat ini. Kita cek satu persatu. Yang pertama, hanya bisa merasakan satu perasaan dalam satu waktu. Benar nggak? Nggak. Kita bisa deg-degan, satu sisi kita bahagia. Kita bisa ada rasa khawatir, satu sisi kita berani. Itu baru yang kedua. Nanti baru ada lagi 3 perasaan yang bisa muncul, 3 emosi yang bisa muncul sekaligus. Kita merasa sedih, tapi kita tadi harus nganterin anak. Bisa nggak? Bisa. Jadi pada dasarnya emosi itu tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Mungkin kalau kita mau memberikan persenan-persenannya saja yang berbeda, gitu ya. Yang kedua, perasaan negatif itu selalu buruk dan destruktif atau merusak. Setuju? Setuju? Yes. Pada dasarnya kita saja yang mengelompokkan, Mas. Ini energi positif atau emosi positif, ini emosi negatif. Pada dasarnya yang negatif bukan berarti bernilai buruk. Oke, jadi jangan salah mengartikan negatif di sini. Kita saja yang mengklasifikasikannya, tapi dia belum tentu merusak. Gitu. Oke, yang ketiga, orang lain dapat mengetahui bagaimana perasaan saya. Ya, belum tentu ya. Enak. Kan itu kan kalau kata di Instagram itu kan, kamu oke? Iya, nggak apa-apa. Ya nggak? Ya nggak, Mas, kalau ditanya gimana? Marah ya? Enggak apa-apa. Atau nggak? Marah nggak? Ya pikirnya sendiri gitu kan. Iya kan? Ada yang kayak gitu juga. Yakinkah orang tahu dengan emosi kita? Enggak. Kenapa? Emosi tadi adalah masalah personal. Kita bisa diam, itu bukan lagi sedih, lagi mikir. Kan? Kita bisa kayaknya kok biasanya ceria nih, kok ini kita lagi ada yang dipersiapkan. Jadi tidak hanya tentang suatu emosi. Bahkan kalau di kami ketika datang berpraktek atau misalnya sehari-hari gitu ya, kita nggak akan soto itu. Oh kamu sedih ya? Oh kamu marah enggak? Kita akan bertanya kenapa. Kalau kita pun pengen tahu dia sedih, sebelum kita ngajar pasti kita akan bilang, lagi sedih kah? Lagi marah kah? Kita nanya. Jadi jangan kita langsung menyimpulkan